Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Bitalk Tribun Series berhubungan dengan masalah politik. Dan hari ini saya, jurnalis Banjarmasin Post, menjadi host Emrys Manor. Saya kali ini datang narasumber kita, Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan, yaitu Tessa Aji Budiono. Selamat pagi, Bang Tessa Aji atau bagaimana dipanggilnya? Bang Aji. Bang Aji. Ya. Selamat datang di studio kami Banjarmasin Post, dan kami ingatkan kepada pemirsa bahwa tayangan ini live di Facebook Banjarmasin Post Online, kemudian di Instagram Banjarmasin Post, dan di YouTube Banjarmasin Post News Video. Kali ini tema kita akan mengangkat peranan Bawaslu khususnya untuk anak muda. Bagaimana kita mengajak anak muda agar peduli dengan politik, khususnya menjelang pilkada pada tahun 2024 ini, pilkada serentak khususnya di Kalimantan Selatan. Bagaimana anak muda bisa ikut berperan aktif mengawasi, dan karena itulah kami hadirkan Bawaslu Kalimantan Selatan menjadi narasumber di Tribun Series kali ini. Oke, Bang Aji, ya, kita langsung saja. Mungkin kan beberapa hari lagi nih, mungkin sekitar 10 hari lagi kan ada perhelatan tahapan dari pemilu, yaitu pilkada, yaitu pendaftaran pasangan calon baik wali kota maupun gubernur. Tapi Bawaslu Kalsel biasanya ngurusi gubernur ini ya. Nah, sementara ini apa nih yang sudah mulai dikerjakan dalam persiapan khususnya dari Bawaslu untuk menghadapi khususnya menghadapi pendaftaran ini dulu. Kemudian mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang pastinya akan lebih banyak lagi ini menjelang pilkada ini dan tahapan-tahapan selanjutnya. Silakan Bang Aji. Ya. Selamat pagi Bang Resman. Iya. Ya. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post ya, dimanapun Anda berada. Tribun Series ya, Suara Rakyat. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih sudah diajak bergabung dalam podcast Tribun Series. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, karena ini juga secara tidak langsung menjadi bagian bagaimana kami bisa mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada seluruh halayak atau masyarakat Kalsel khususnya. Bahwa pada hari ini bisa kita ketahui bersama, tepatnya hari ini nanti, Jumat tanggal 16 Agustus ya, nanti siang itu akan ada rapat pleno terbuka rekapitulasi rekap daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan siang nanti, bertempat di Ratan Inn, dan itu menjadi bagian pengawasan kami juga karena pemutakhiran daftar pemilih ini juga merupakan salah satu dari 11 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kemudian terkait dengan pendaftaran pasangan calon, ini akan dimulai itu pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Itu jelas ada dibuka oleh KPU sesuai dengan tingkatannya. Kalau untuk gubernur dan wakil gubernur jelas di KPU provinsi, wali kota dan bupati itu di KPU kabupaten kota. Dan untuk saat ini ada, bisa kita katakan, 3 bakal calon perseorangan atau yang biasa disebut di masyarakat itu calon independen. Nah, itu ada 2 di Kabupaten Kota Baru, 1 di Kabupaten Tapin, dan satunya lagi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau kemarin itu mereka masih melakukan pemenuhan persyaratan, tentunya untuk persyaratan dukungan. Tapi sejatinya nanti tetap harus mendaftar kembali. Tanggal 27, 28 dan sampai 29. Istilahnya itu kalau di pendidikan itu biasa disebut dengan daftar ulang lah. Registrasi kan harus ada daftar ulang kembali. Berarti kemarin tuh hanya pemenuhan persyaratan dukungan, tapi sejatinya tetap harus mendaftar kembali. Karena bisa saja ada pasangan calon yang anggaplah kemarin itu memenuhi syarat dukungan, tetapi dia
pada tanggal 27, 28, 29 Agustus itu tidak mendaftar, berarti kan bisa dikatakan tidak jadi mencalonkan. Tidak jadi mencalonkan. Nah, karena itu tetap harus mendaftar ulang. Ya pada tanggal 27, 28, 29 berbarengan juga dengan pasangan calon yang didukung atau diusung oleh partai politik. Nah, sama-sama pada itu. Kami dari pengawas pemilu jelas akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses tersebut, dan juga kita akan ada melakukan pengawasan secara administrasi atau by data. Jadi kita akan mengawasi apakah data-data persyaratan yang didaftarkan oleh pasangan calon itu memang sesuai dengan persyaratannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPU sendiri. Gitu. Berarti ini cukup banyak nih lah sudah persiapannya ini. Ya, kemudian kemungkinan kecurangan apa atau mungkin yang pengawasan apa nih yang akan lebih menjadi konsentrasi Bawaslu menjelang tahapan-tahapan daripada pilkada ini? Kalau saat ini tahapan yang sedang dan akan berlangsung itu yang dalam dekat ini adalah pertama ini jelas tahapan pemutahiran daftar pemilih. Ya pemutahiran tadi. Ini bergulir sejak awal penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Dan kemudian nanti tanggal 27 kan ada pendaftaran pasangan calon. Berarti dua hal ini dulu yang lebih kita fokuskan, tapi bukan berarti mengabaikan yang lain. Dua hal ini yang lebih kita fokuskan. Untuk pemutahiran daftar pemilih, kita ingin benar-benar bersama-sama dengan KPU tentunya, agar warga negara yang memenuhi hak pilih, artinya memenuhi persyaratan, itu memang benar-benar bisa terfasilitasi hak pilihnya. Salah satunya juga melalui proses rekap pleno DPS hari ini, kita ada hasil-hasil pengawasan tuh yang akan kita sampaikan kepada pihak KPU untuk mengantisipasi agar memang betul-betul tidak ada masyarakat yang dalam tanda kutip istilahnya tercecer. Sehingga tidak termasuk di dalam daftar pemilih. Kita ada beberapa hasil-hasil pengawasan dari kabupaten kota, bahkan itu sudah ada by name by address ya, artinya ada nama-nama yang sudah lengkap dengan identitas kependudukannya yang akan kita sampaikan sebagai bentuk saran perbaikan kepada KPU agar nanti bisa ditindaklanjuti lebih pada saat pemutahiran DPS menjadi DPS HP. Artinya agar nama-nama yang belum termasukkan ke dalam daftar pemilih itu bisa sesegaranya nanti dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Berarti ini perlu diketahui masyarakat juga bahwa Bawaslu ini bukan hanya mengawasinya bersama dengan KPU, tapi juga bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa semaksimal mungkin, artinya tidak orang golput tuh bisa diminimalkan sama sekali ya. Artinya yang tercecer pun nanti akan dan ini sudah ada datanya nih di Bawaslu nanti di dalam pertemuan dengan KPU akan disinkronkan atau dibenahi ini. Kemudian nanti untuk tanggal 27 November nanti kan itu kan ada pendaftaran, ada pilkada kan, pilkada nanti kita selenggarakan. Nah ini bagaimana ini juga pengawasannya dan biasanya kecurangan-kecurangan yang bagaimana yang menjadi perhatian dari Bawaslu sendiri pada saat pencoblosan nanti atau jelang-jelang pencoblosan ini nih, apa nih yang akan dilakukan Bawaslu ini yang ini kan paling rawan ini biasanya ya. Jadi Bang Risman ya, dalam data hasil pengawasan kami dari pemilu 2024 dan pilkada terdahulu, kebanyakan data pelanggaran itu terjadi pada saat tahapan kampanye. Nah, itu nomor satu, paling banyak terjadi pada saat tahapan kampanye. Nomor dua itu memang terjadi di tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Walaupun kemudian pelanggaran ini tidak mesti harus diartikan sebagai sebuah pelanggaran pidana, karena bisa saja ada pelanggaran-pelanggaran administrasi terkait dengan tahapan pemungutan perhitungan suara. Jadi nanti 23 hari sebelum hari pemungutan suara itu kita juga akan membentuk jajaran ad hoc kembali yang disebut dengan pengawas TPS. Ada lagi kita lah. Nanti ada lagi pengawas 23 TPS. Hari sebelum lah. Ya 23 hari sebelum hari pemungutan suara itu paling lambat sudah terbentuk pengawas TPS. Sudah terbentuk lagi pengawas TPS kita. Walaupun jumlahnya tidak signifikan karena hanya satu orang per TPS. Jumlahnya memang tidak terlalu signifikan. Tetapi itu menjadi upaya dari negara ini melalui undang-undang bahwa agar dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu ada pihak yang mengawasi. Betul. Jadi tetap ada yang mengawasi.
kemudian biasanya tadi kan di kampanye kan biasanya. Nah ini yang paling rawan sendiri apa, dan mungkin ada nggak kita di 13 kabupaten kota ini ada beberapa daerah nggak yang menjadi wah ini daerah ini biasanya berdasarkan pengalaman sebelumnya cukup rawan dikarenakan mungkin geografis dan lain sebagainya, dan bagaimana ini Bawaslu sendiri meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut? Ya. Kalau data kami di pemilu dan pilkada terdahulu itu kebanyakan pelanggaran pada tahapan kampanye itu adalah pelanggaran terkait dengan administrasi tadi pemasangan atau penempatan alat peraga kampanye, seperti baliho dan spanduk. Karena memang jumlahnya itu kan banyak. Sudah banyak itu, sudah mulai sudah banyak. Sudah banyak makanya muncul. Secara kuantitas kalau dari dihitung-hitung ya memang banyak di situ yang menjadi pelanggaran. Yang menjadi pelanggaran. Karena memang ada ketentuan terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Misalnya yang paling sederhana itu tempat pemasangannya. Ya, tempat yang dilarang sudah. Ya, itu kan dilarang di tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya, fasilitas publik yang milik pemerintah ya. Milik pemerintah. Bahkan ada ketentuan-ketentuan di daerah itu yang dalam pemasangan alat peraga kampanye itu agar tidak mengganggu masyarakat setempat dalam artian beraktivitas. Oh iya. Misalnya terpasang di perempatan atau pertigaan jalan. Mengganggu orang ini lah. Kalau terlalu menjorok ke jalan akhirnya bisa membahayakan pengendara lain. Karena pandangan pengguna jalan itu terhalang. Ya, betul. Nah, tidak terlalu melihat lalu lintas karena ada baliho-baliho yang terpasang di perempatan dengan ukuran-ukuran yang mungkin harus sesuaikan. Kalau ukurannya besar dan banyak ya kan, kemudian kan mengganggu pandangan. Iya betul. Itu juga tidak mesti artinya tidak mesti di tempat-tempat yang sudah ditetapkan itu, tapi di tempat publik pun kalau itu memang diperbolehkan, tapi juga dilihat lagi lah ukurannya ataupun estetikanya lah istilahnya juga. Ini malah tambah parah atau mempercantik kota atau bagaimana ini? Nah, kemudian kalau untuk kan Bawaslu ini juga kita tahu bahwa ini terbatas kan, kita terbatas dengan orang terbatas. Nah ini bagaimana nanti mengajak masyarakat ataupun apa nih yang dilakukan Bawaslu agar peran aktif masyarakat sendiri bisa membantu Bawaslu lah, meringankan lah demi terlahirnya demokrasi yang diinginkan ini kan. Ini terbatas juga kan personelnya, tidak mungkin Bawaslu juga wah ini ada laporan ini kan tidak mungkin kan tercover secara maksimal dengan orang-orang yang terbatas seperti ini. Nah, bagaimana ini Bawaslu mensiasati agar bisa memberikan pengawasan yang maksimal dengan melibatkan masyarakat itu sendiri gitu. Iya. Jadi di dalam program dari Bawaslu RI sendiri itu ada yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Secara substansinya bahwa itu menginginkan agar mengajak seluruh lapisan masyarakat dan juga stakeholder terkait untuk sama-sama bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Karena hakikatnya pemilu dan pilkada ini ya untuk keperluan dan kepentingan masyarakat sendiri. Ya betul. Ya. Dan berbagai macam program itu kita lakukan bekerja sama dengan stakeholder dan juga mengajak masyarakat tentunya melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kemudian kita juga ada bekerja sama lah salah satunya dengan media Tribun ya dan juga Banjarmasin Post ini bahwa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini. Nah ini menarik, ini kita sesuai tema tadi juga akan bagaimana nih bentuk nyata bahwa Bawaslu ikut mengajak masyarakat atau peran partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, tapi kita jeda iklan berikut dulu.